Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, 11 Oktober 2021 adalah tanda heran. Mari kita awali permenungan kita dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih cinta-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami lewat hari baru, lewat undangan suci-Mu pagi ini untuk merenungkan sabda-Mu. Layakkan kami menjadi wadah yang subur bagi sabda-Mu itu. Engkaulah yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan menjadi landasan permenungan kita pada pagi ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Injil menampilkan sosok Yesus yang menolak untuk menampilkan tanda heran seturut permintaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pertanyaannya, mengapa? Dalam sejarah bangsa Israel, tanda heran yang selalu dikenang adalah pembebasan yang dilakukan Allah melalui Nabi Musa hambanya. Tanda-tanda heran juga dihadirkan Allah dalam pesiarahan orang Israel di padang gurun menuju tanah terjanji. Maksud tanda-tanda heran tersebut adalah agar orang-orang Israel makin percaya kepada Allah dan mau beriman kepadanya. Tanda-tanda heran itu dilakukan Allah demi menyelamatkan hidup orang Israel. Maksud tanda heran jelas agar manusia-manusia Israel makin beriman kepada Allah. Apakah kemudian mereka makin beriman kepada Allah dengan adanya tanda heran? Inilah masalah Injil kita hari ini. Permintaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi akan tanda hanya didasari keinginan untuk mencobai Yesus akan kekuatan dan kuasa yang dimiliki oleh Putra Allah ini. Yesus tahu apa yang terkandung dalam hati mereka, maka ia menolak melakukan tanda heran. Yesus adalah Allah dan dia tidak membutuhkan pembuktian diri atau panggung untuk menyatakan bahwa ia hebat dan penuh kuasa. Yesus melakukan tanda heran bukan untuk pamer kehebatan, tetapi untuk menyelamatkan dan membuat orang Israel percaya akan kehadiran Allah dalam dirinya. Hal tersebut terungkap dalam pernyataan Yesus melanjutkan nubuat Yunus bagi orang-orang Niniwe yang terbuka bagi pewartaan Yunus. Yesus dengan tegas mengatakan, yang ada di sini lebih besar daripada Yunus.
dan yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Keterbukaan yang sama diungkapkan oleh Ratu Sheba yang datang untuk mencari hikmat dan keselamatan melalui Raja Salomo. Penolakan Yesus untuk melakukan mujizat adalah sebuah teguran keras bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, serta orang Israel kebanyakan pada zaman itu akan ketertutupan hati mereka bagi kehadiran Allah dalam Yesus Kristus. Pesannya jelas bagi kita. Allah selalu menghadirkan mujizat-mujizatnya bagi kita. Apakah kita makin percaya, makin beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus dengan kehadiran mujizat atau tanda-tanda heran tersebut? Tanda heran adalah undangan Yesus, undangan Allah untuk beriman kepadanya. Jika Yesus menghadirkan tanda heran, maka Ia adalah Allah yang sungguh nyata, yang mengundang kita untuk percaya kepadanya. Dengan demikian, hal esensial yang perlu dan paling patut kita perhatikan adalah disposisi batin kita untuk melihat semua realitas dalam kacamata ilahi. Dengan disposisi batin yang benar, yang sanggup melihat dan menemukan tanda-tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan diri kita, maka kita akan menangkap dan mengamini Allah. Dari pihak kita dibutuhkan keterbukaan batin, kejernihan melihat kehadiran Allah dalam hidup kita, pengakuan akan kerahimannya, serta kemauan untuk hidup dalam jalan Allah, yakni jalan keselamatannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu atas kasih cinta dan kerahimanmu bagi kami. Bukalah mata hati kami hari ini untuk menyaksikan kehadiranmu yang luar biasa dalam pemeliharaanmu atas diri kami. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku, pekerjaan dan usaha saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.